Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengatasi karburator yang banjir. Karena kemarin juga ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi karburator yang banjir. Yaitu untuk bensinnya itu keluar dari selang pembuangan ya di bagian sini. Itu netes ya, netes dikarenakan minyak terlalu banyak di bagian mangkok sini ya. Uh, Lalu minyak yang banyak terlalu banyak masuk ke lubang sini. Nah, akhirnya keluar dari lubang sini ya. Jadinya banjir, oke. Nah, bagaimana cara mengatasi karburator banjir? Nah, kita pasang dulu ya untuk di bagian pelampungnya. Nah, ini kita pasang dulu ya bagian pelampung. Kebetulan ini ada karburator motor Supra 125 yang tidak terpakai di motor ya, tetapi ini masih bagus ya, masih bisa dipasang di motor. Nah, uh, untuk cara memperbaikinya sangat simpel ya, sangat mudah. Nah, terus ada baiknya akan saya berikan untuk penjelasannya terlebih dahulu ya. Kenapa karburator itu bisa banjir ya? Apa penyebabnya? Oke. Nah, terus seperti ini. Nah, ini tutupnya. Kita tutup dulu. Nah, penyebab dari karburator itu yang banjir, penyebabnya, nah pasangan kedudukannya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dikarenakan jarum yang berada di sini, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini tidak menutup dengan sempurna, tidak menutup dengan bagus. Di saat di saat minyak terisi di pelampung, di mangkok ini, minyak akan mendorong bagian pelampung ini ke atas. Nah, setelah pelampung ini terdorong mentok ke atas, lalu si jarum ini seharusnya juga ikut menutup dengan rapat, dengan sempurna ya. Kalau ini menutup dengan sempurna, minyak tidak akan keluar ya, tidak akan masuk lagi. Karena apa? Karena pelampung ini sudah terdorong ke atas seperti ini. Di saat minyak masuk dari tangki yang menuju karburator, nah dia mendorong seperti ini. Terus mendorong sampai mentok. Nah, setelah ini mentok, ini tertutup. Seharusnya jarum ini tertutup. Nah, minyak tidak akan bisa masuk lagi. Nah, di saat minyak itu kosong di dalamnya, pelampung ini akan turun. Karena di dalam mangkok ini minyaknya sudah kurang, maka pelampung ini turun lagi. Nah, dan di saat ini turun, jarum ini otomatis membuka lagi. Nah, minyak masuk lagi, oke. Terus di saat minyak di dalam sini sudah terisi, dia mendorong ini lagi ke atas. Nah, karena dia banjir, di saat ini pelampung sudah menutup, sudah mentok ke atas seperti ini, jarum ini tidak menutup dengan sempurna ya. Itu yang menyebabkan motor banjir ya, karena minyak keluar dari sela-sela ataupun celah-celah daripada jarum ini ya, yang seperti roket ini ya, yang kecil. Nah, seharusnya kalau ini menutup dengan sempurna, tidak akan keluar bensin lagi ya. Itu untuk penyebabnya kenapa karburator itu banjir ya. Oke. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Teman-teman tinggal, nah seumpama kan ini terlihat agak ke bawah ya untuk pelampungnya.
agak tidak tidak rata seperti ini ya, seperti selang ini tidak rata, tetapi agak begini ya, agak menurun yang di bagian depan sini. Nah ini ya, kita angkat ke atas sedikit ya, agar apa, gunanya untuk mempercepat di saat ini sudah mentok, minyak terisi, ini sudah mentok ke bagian mangkok ini sudah menutup dengan sempurna ya. Jikalau ini tidak kita naikkan ke atas umpama begini ya, masih begini, minyak ini sudah mentok tetapi minyak masih masuk ya, karena ini terlalu rendah ya. Oke, caranya seperti ini. Kita tinggal tekan ya, tinggal tekan di bagian sini satu ya. Nah yang di sini satu tangan lagi. Nah tangan yang di sini kita dorong ke atas untuk membengkokkan ke atas sedikit untuk pelampungnya ya. Nah seperti itu ya. Kalau dirasa ini sudah pas ya, dirasa sudah pas, silakan teman-teman pasangkan di selang bensin di motor. Tidak usah dipasang langsung di tempat kedudukannya, tetapi dipasangkan aja langsung untuk selangnya ya di bagian sini. Nanti teman-teman lihat apakah minyaknya masih keluar dari selang pembuangan sini ataukah tidak ya. Nah kalau masih keluar juga, ditambah lagi sedikit, didorong lagi ke atas sedikit. Oke, didorong lagi ke atas sedikit, tetapi juga jangan terlalu ke atas seperti ini ya. Jika sudah terlalu ke atas seperti ini, nanti minyak juga tidak akan masuk ya. Minyak tidak akan masuk karena apa? Karena ini sudah menutup duluan di bagian jarum ini. Nah jarum ini kan ikut terangkat apabila pelampung ini bergerak. Oke, jadi kalau seperti ini minyak tidak akan masuk juga. Oke, intinya ini harus sama rata ya. Nah pelampung ini tidak boleh ke bawah seperti ini, tidak boleh ke atas seperti ini, tetapi seperti ini ya, harus datar ini ya, harus datar. Dan kalau ke atas sedikit saja itu boleh ya, apabila setelan itu tidak dapat di dataran seperti ini, masih banjir, lalu naikkan sedikit ya, naikkan sedikit seperti ini, tetapi jangan terlalu banyak seperti ini. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman menemukan karburator ini susah di setel ya, untuk pelampungnya sudah dicoba setel berkali-kali, untuk pelampungnya ya sudah di setel berkali-kali dan juga tetapi tidak membuahkan hasil yang bagus ya, masih netes juga untuk bensinnya di bagian selang pembuangan sini. Nah maka langkah yang selanjutnya adalah teman-teman harus mengganti ini ya, mengganti ini. Nah ya, ini harus diganti, ini biasanya kalau kita beli ini harus sepaket sama isi karburator ya, sama pilot jet, main jet ya, sama intinya satu set sama isi karburator ya. Kalau ada yang satu itu lebih bagus ya biasanya, tapi tidak ada ya. Nah caranya seperti apa? Setelah ini kita kenapa saya bilang ini harus diganti baru, karena ini sudah, pelampung ini sudah berulang kali kita setel tetapi tidak bisa. Nah penyebabnya itu ada di sini lagi, yang keduanya, karena karet ini yang di sini biasanya ada debu, itu yang pertama. Terus yang kedua di sini, di dalam sini ya, di tempat ini terpasang, jarum ini terpasang, ini juga ada debu. Nah terkadang bisa juga menyebabkan motor itu akan tetap banjir ya. Oke. Nah ya, oke. Kita lanjut. Nah di sini caranya seperti ini. Di saat ini sudah diganti yang baru ya. Jika dipasang langsung ya, dipasang di motor masih banjir juga ya, masih banjir juga untuk karburatornya setelah ini diganti baru. Maka langkah selanjutnya teman-teman
harus cari selang seperti ini ya. Ini selang teh gelas ya. Nah, teman-teman masukkan ke sini ya. Masukkan seperti ini. Nah, terus setelah ini teman-teman teteskan oli 1 tetes ya. Oli 1 tetes di bagian karet sini. 1 tetes saja. Nah, setelah itu teman-teman masukkan ke sini. Terus ini diputar sambil ditekan sedikit. Oke? Diputar terus. Nah, diputar sambil dimasukkan sedikit ya, sambil dimasukkan sedikit. Oke, kita ambil olinya. Nah ya, ini oli kita teteskan sedikit. Nah ya, ini terlihat. Nah, ini setelah itu teman-teman masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Ini diputar-putar, putar terus. Jika ini sudah terasa sudah terasa pas, tidak bocor lagi rasanya, silahkan dites dipasang ya. Nah, seperti ini diputar-putar ya. Ini gunanya apa, fungsinya apa? Ini gunanya agar si karet ini yang hitam, yang runcing ini itu bisa duduk dengan pas di bagian lubang dalam sini ya, lubang dalam sini. Sama aja ini kayak apa ya, kayak klep ya, kayak klep motor kan juga harus diskir. Nah, ini juga diskir namanya, cuman pakai oli 1 tetes ya, diputar-putar. Nah, jika terasa sudah pas, lalu teman-teman silakan dibersihkan, dicuci pakai bensin. Kalau ada cleaner, silakan pakai cleaner sampai bersih bekas olinya. Terus teman-teman pasang kembali ya. Dan insya Allah trik ini atau cara ini akan berhasil, oke? Nah, oke, sampai di sini saja ya untuk video saya. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar saya bisa terus semangat untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Nah, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.